Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wurril mayamin wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita pada malam kesempatan yang berbahagia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita bisa duduk di sini ya, dalam rangka dalam hal menuntut ilmu. Semoga duduknya kita di sini berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan juga kaum mukminin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan tentang sirah an-nabawiyah ya, sirah an-nabawiyah yang pada kesempatan bulan lalu kita membahas tentang hadisatul fil. Hadisatul fil yaitu tentara gajah yang berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, tentara Abrahah dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan kita sudah mengambil beberapa faedah dari kisah tersebut. Maka pada kesempatan yang sekarang kita akan membahas tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama siapa? Aminah. Aminah binti Wahab ya. Aminah binti Wahab bin Bani Zuhrah, dari kalangan atau dari Bani Zuhrah. Kemudian Abdullah ini pergi ke Syam. Pergi ke Syam, ke atas, ke utara ya. Ke Gaza ya, ke Palestina. Fi 'irin min Quraisy fi tijarah. Tujuannya untuk berdagang, membawa perdagangan orang-orang Quraisy. Beliau dari Mekah menuju ke Syam, akan tapi di perjalanan beliau setibanya di Madinah, jadi Mekah di atasnya Madinah ya, baru nanti ke Syam ya. Beliau ketika pernah sampai di beliau jadi dari Mekah lewat ya Madinah ke Syam. Pas pulangnya ya, ketika pulang beliau mampir di Madinah lagi. Beliau mampir di Madinah di keluarga ibunya. Mampir di keluarga ibunya ya, Bani Najjar. Beliau merasa sakit, merasa tidak enak. Wa aqama indahum ayyaman. Beliau berhenti berapa hari di Madinah di keluarga ibunya dan merasa sakit. Tidak lama berapa hari beliau meninggal dunia. Ayahnya Abdullah meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah. Dan Rasul ketika itu masih dalam perut ibunya, janin dalam perut ibunya. Dan umur Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berumur berapa tahun? 25 tahun. Khamsun wa ishruna sana. 25 tahun, masih muda ya. Masih muda, sudah meninggal. Wa hadzal yud huwa alladhi asyarat ilaihi al-ayatul karimah. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia telah mendapatimu wahai Muhammad ya, telah mendapatimu yatiman, dalam keadaan yatim. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia tempat tinggal, yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Zaid Abdul Karim Az-Zaid beliau mengatakan tidak ada khilaf bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin.
Beliau dilahirkan di hari Senin, tidak ada khilaf, la khilaf. Berdasarkan hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu su'ila an siyami yaumil itsnain. Ketika ditanya, seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perihal puasa hari Senin, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Lalu Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Aku berpuasa di hari Senin dikarenakan hari itu aku dilahirkan, dan di hari itu aku juga diutus menjadi seorang nabi, turun kepadanya wahyu di hari Senin. Dari kalimat Muslim. Kemudian as-sahih alladhi alaihi al-jumhur, yang sahih, yang benar, dan ini diyakini oleh jumhur, mayoritas para ulama, bahwasanya beliau dilahirkan di kota Mekah. Ya, jumhur para ulama berpendapat bahwasanya beliau dilahirkan di kota Makkah. Adapun tempatnya, ya, ini baru ada sedikit perselisih, tapi sepakat beliau dilahirkan di kota Makkah. Ada yang mengatakan di Mekahnya di mana? Ada yang mengatakan di Mekahnya itu di Fidaril Kaina, namanya Ad-Dar Al-Kaina. Ya, Ad-Dar Al-Kaina di kabilah Bani Hashim. Di rumah atau namanya tempat Ad-Dar Al-Kaina, mungkin tempat pertemuannya atau apa ya, seperti itu. Nah, di situ beliau dilahirkan. Ada yang mengatakan lagi di sebuah rumah di Bukit Sofa. Di sebuah rumah di Bukit Sofa. Dan yang menjadi bidannya, wa kanatil qabilatu hiya asy-Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Dan menjadi bidan yang membantu persalinan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah, yaitu seorang perempuan yang bernama Asy-Syifa. Asy-Syifa, dan beliau juga adalah ibu dari Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi Asy-Syifa ini ya sebagai bidannya ketika itu membantu persalinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqtalafu fi ayyi syahrin wulid. Para ulama berselisih nih. Ya, terjadi perselisihan yang sangat kuat, yang sangat ketat di sini. Ya, di bulan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Di bulan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Rabiul Awwal, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Nah, akan tetapi yang sahih annahu wulida fi Rabiul Awwal. Akan tetapi yang sahih, yang rajih, bahwasanya beliau dilahirkan di Rabiul Awwal. Akan tetapi berselisih di hari keberapa dari Rabiul Awwal. Ya, terjadi perselisihan. Ya, kapan di Rabiul Awwal? Oke. Yang rajih secara penelitian hadis, tarikh, ya, memang di Rabiul Awwal. Akan tetapi lebih tepatnya kapan di Rabiul Awwal itu? Di hari apa? Di hari keberapa? Banyak perselisihan di sini, banyak pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awwal, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, 12, 17, bahkan 22 dari Rabiul Awwal. Ya. Jadi banyak ini perselisihan pendapatnya ini. Banyak hewannya. Nah, Bapak. Nah, ini menunjukkan apa namanya? Saking cintanya para ulama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai berusaha meneliti tanggalnya, dicari gitu loh. Kalau kita bilang apa namanya? Kelahiran kita misalnya kita tanggal 20 Agustus, orang enggak bakal apa namanya? Cari tahu juga, ya. Karena kita bukan orang penting juga. Mau kita bikin tanggal 20, mau tanggal 25, orang nggak ada yang perhatian. Buat apa juga ngurusin tanggal orang gitu. Tapi ini menunjukkan apa? Terjadi di sini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana para ulama itu, ya, ahli sejarah, para ulama Islam itu sangat semangat, ya, bersemangat dan sangat cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tanggalnya pun berusaha untuk dicari gitu loh. Nah, tapi intinya terjadi perselisihan di sana, ya, dan semuanya tidak bisa dijadikan dalil yang kuat untuk menguatkan salah satu pendapat ini. Adapun tahunnya
Amma amu maulidihi, ya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, tahun kelahirannya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya kelahiran beliau itu di tahun gajah. Tahun terjadi apa? Bertepatan dengan apa? Kejadian Abraha tadi ya, tahun gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Ya. Dan ini yang masyhur, dan ini yang mayoritas para ulama sepakati seperti itu. Bahkan Ibrahim ibn Munzir beliau mengatakan wa huwal ladzi la yashukku fihi ahadun min ulama'ina annahu alaihi salatu wassalam wulida amal fil, dan tidak ada yang meragukan satupun dari kalangan ulama kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun gajah, yang itu bertepatan pada tahun 571 Hijriah. 571 Hijriah. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia Abi Umamah semoga Allah meridainya berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'at ummi, ibuku." Nah, Rasulullah mengatakan, "Ra'at ummi, ibuku pernah melihat sebuah mimpi." Ibuku pernah melihat sebuah mimpi. Ka'annahu kharaja minha nurun. Suatu ketika ibunya Aminah bermimpi bahwasanya keluar darinya sebuah cahaya, adha'at minhu qusur asy-Syami. Ya, dia melihat bahwasanya keluar dari dirinya itu sebuah cahaya yang menerangi apa? Qusur istana Syam. Istananya orang Syam di sana. Romawi ya. Istananya para orang-orang Romawi. Karena Syam ketika itu dikuasai oleh orang Romawi ya. Nah, kemudian setelah beliau dilahirkan, arsalathu ummuhu ila jaddihi Abdul Muttalib. Setelah dilahirkan, ibunya membawa bayi yang kecil tadi, yang mungil tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muttalib. Fa akhadahu wa dakhala bihi al-Ka'bah, diambil oleh Abdul Muttalib, dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Nah, untuk nyari keberkahan di dalam Ka'bah. Walamma kana yauma sabi'ihi dhabaha anhu wa ta'alahu Quraisyan. Di hari yang ketujuh, ya, kakeknya ini membuat apa? Di hari ketujuhnya dhabahalahu, memotong seekor hewan ternak ya, dan memanggil apa? Mengundang orang-orang Quraisy, membuat akikah lah ya. Bahasa kita akikahnya. Nah, falamma akalu, ketika sudah selesai ya, mereka makan orang-orang Quraisy, mereka berkata kepada Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, ma sammaita ibnaka alladhi du'itana ala wajhi?" Wahai Abdul Muttalib, engkau beri nama siapa sih ini? Engkau beri nama siapa? Cucumu ini, anakmu ini atau cucumu ini? Ya, sehingga engkau engkau adakan acara seperti ini, ya, makan-makan, ya. Engkau beri nama siapa anakmu ini? Qala Muhammadan. Ya, dia mengatakan Muhammad. Qalu, kaifa sammaita bismin laisa li ahadin min abaika wa qaumik? Orang-orang Quraisy agak keheranan. Wahai Abdul Muttalib, bagaimana engkau memberikan nama seseorang, berikan nama dengan nama yang tidak pernah nama itu tidak pernah nama tersebut di antara nama-nama ayahmu atau nama-nama nenek moyangmu. Gak ada nenek moyang bernama Muhammad, itu gak ada. Kok kamu kasih nama Muhammad? Ya, karena biasa nama mereka tuh kadang-kadang namanya Abdul Syams gitu ya. Abdul Syams, apalagi nama-nama syirik biasanya. Hamba matahari ya. Nah, kan masuk Islam akhirnya banyak dirubah nama mereka kan. Nah, kenapa engkau kasih nama tapi namanya aneh ini? Nah, kaum kita ini nggak pernah namanya, jarang. Ya, ada tapi nggak banyak, mungkin berapa orang aja. Ya. Itu pun ada berapa orang dikasih nama Muhammad, cuma ada tujuannya. Nah, kita lihat. Ketika ditanya, kenapa engkau kasih nama Muhammad yang nggak pernah ada nama nenek moyangmu dengan nama itu? Lalu dia mengatakan, inni la arju an yahmadahu ahlul ardi
wa yahmadahu ahlus samai. Aku berharap dengan nama Muhammad ini dia nantinya akan menjadi orang yang dipuji oleh penduduk bumi dan juga dipuji oleh penduduk langit. Wa hadzal ism, dan nama ini, nama Muhammad ini ghairu ma'hud fil jahiliyah, namanya enggak biasa. Ghairu ma'hud, namanya bukan biasa di jahiliyah. Kecuali ada memang beberapa orang sengaja menamai anak mereka dengan nama Muhammad, ya, yang mana mereka itu punya ilmu tentang apa? Punya ilmu tentang, karena pernah baca di Taurat, pernah baca di kitab Injil, bahwasanya nanti Nabi akan datang ada namanya Ahmad, Muhammad, ya. Maka mereka berusaha itu, ya. Bahkan sampai sekarang itu ada tulisannya, bahkan Taurat yang dalam bahasa Ibrani itu nanti ada di di YouTube tuh. Orang beliau dulu belajar di sana juga, belajar Kristen gitu ya, orang Indonesia bisa bahasa Ibrani, masuk Islam, alhamdulillah. Dia menunjukkan ini yang bahasa-bahasa kayak orang Yahudi itu ya, bahasa-bahasa itu. Ini disebutkan, masih ada teksnya itu, Muhammad, Ahmad, apa namanya itu. Masya Allah, sampai sekarang masih ada nama itu. Jadi dengan ilmu itulah, ya, sebagian orang mungkin yang ada sedikit ilmu tentang Taurat, tentang Injil, yang mengetahui akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad, maka mereka berusaha, berharap bahwa anak mereka nanti ke depannya yang menjadi seorang nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga, ada berapa orang yang bernama Muhammad, akan tapi Allah Subhanahu wa taala jaga orang-orang yang bernama Muhammad itu untuk mengaku-ngaku sebagai nabi. Enggak ada nama Muhammad selain Nabi Muhammad SAW yang mengaku menjadi seorang nabi. Tidak ada nama yang selainnya. Mereka tidak ada yang mengaku Nabi sallallahu alaihi, tidak pernah ada yang mengaku seorang nabi. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, dari apa yang kita bahas tadi, ya, tanggalnya, harinya, bulannya, dan juga tahunnya, maka kita ingin mengambil berapa faidah, ya. Di sini idza nadharna ila tarikh miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melihat, ya, sejarah tanggal kelahiran Rasul, maka kita akan mendapati bahwasanya banyak pendapat, banyak perkataan-perkataan, ya, banyak perbedaan pendapat, ya. Dan summa inna hadhil aqwal laisa bainaha qaulun maqtu'un fi. Kemudian pendapat-pendapat itu tidak ada satupun yang bisa dijadikan patokan. Suatu yang pasti, qat'i. Tidak ada yang qat'i yang menjadi sebuah kepastian. Tidak ada. Yusaru ilaihi wa yatruku ma'ada wa la'alla li hadha maghza muayyan. Makanya mungkin ini ada sedikit tujuannya. Ada sedikit tujuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kok tidak berikan atau Nabi SAW menjelaskan kelahirannya tanggal sekian sehingga tidak terjadi banyak perselisihan di sana, atau jelas kelahiran beliau itu tanggalnya sekian gitu loh. Tidak ada perselisihan di sana. Tapi buktinya banyak perselisihan. Maka ini ada maghza, ada faidah yang harus kita ada teka-teki yang harus kita pelajari. Kita akan cari. Yang pertama, anna tarikh miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam la yartabitu bi ibadatin muayyanah. Perhatikan di sini bahwasanya tarikh, sejarah atau tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tidak ada kaitannya dengan sebuah ibadah tertentu. Bahkan tidak disyariatkan, ya, yang berkaitan dengan lahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk ibadah tertentu, enggak ada di sana. Baik itu ihtifal, merayakan kelahirannya, atau dengan yang lainnya. Kenapa? Karena bentuk ibadah itu biasanya jelas waktunya. Ini enggak jelas waktunya. Antum tengok seluruh ibadah kaum muslimin, ibadah kita, puasa, zakat, apalagi sholat, itu
Ada nggak yang nggak jelas waktunya? Bahkan detiknya juga jelas ya, waktunya masuk ini duhur, ini masuk waktu ini, ya, nggak bisa dengan apa namanya bayang-bayang, ya. Kalau kita katakan bahwasanya ada bentuk ibadah, maka harus jelas tanggalnya, waktunya. Di sana tidak jelas. Maka kelahiran Rasul SAW tidak ada kaitannya dengan bentuk ibadah apapun itu. Ya, maka ini adalah sebuah bantahan kepada orang-orang yang merayakan apa? Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahunnya. Kalau kita perhatikan kan seperti itu ya. Puasa, sholat, jelas waktunya. Zuhur, jelas waktunya. Puasa juga kapan waktunya? Awal Ramadan. Awal Ramadan jelas waktunya. Awal Ramadan. Puasa apa namanya? Lebaran akhir dari Ramadan masuk ke Syawal, 1 Syawal. Ya. Ramadan, Lebaran Idul Adha 10 Dzulhijjah. Nggak ada yang dibayang-bayangkan antar 10 atau 11 atau 12, kan nggak mungkin kan? Pasti coba, sudah pasti tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal ini. Maka ya, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada kaitannya dengan sebuah bentuk ibadah. Kemudian yang kedua, hadal bahsu wal jam'u wat taharri an milad Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bagaimana para ulama mencari, menggabungkan, berhati-hati ya, dalam menentukan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana para ulama itu saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka itu memperhatikan ya, kapan lahirnya, kapan tanggalnya, di mana beliau dilahirkan, siapa yang bidan yang ngurusnya dan gitu ya. Seperti itunya. Nah, kalau kita nggak ada yang perhatian yang kita. Ada kita sejarah kita? Nggak ada. Nah, yang tahu paling cuma orang tua kita aja. Nah, ya, orang tetangga kita nggak ada yang tahu sudah. Kemudian liyaumil isnaini maziyatun khasatun fi hayati. Pada hari Senin, memang hari Senin memiliki khususan, kelebihan ya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hari Senin itu adalah hari yang dilahirkan beliau. Kemudian beliau juga diutus menjadi seorang nabi, diberikan wahyu. Di hari Senin beliau juga diwafatkan ya. Beliau diwafatkan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau tanggal wafatnya baru para ulama sepakat tanggal 12 Rabiul Awal. Wa qad sanna Rasul sallallahu alaihi wasallam siyama hadzal yaumi ma'a yaumil khamis. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mensunnahkan, mustahabkan ya, memerintahkan kita sunnah hukumnya untuk puasa di hari Senin dengan digabungkan juga di hari dengan apa? Kita juga berpuasa di hari Kamis. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasannya beliau berpuasa itu ya, beliau berpuasa di hari Senin itu menunjukkan ya, beliau merayakan ke hari kelahirannya. Ada yang mengatakan beliau itu apa, merayakan ihtifal ya, merayakan kelahirannya itu dengan cara berpuasa. Kan seperti itu kadang-kadang ada pendapat seperti itu. Maka kita katakan bukan. Inna siyamal muslimi li hadzal yaum laysa likaunihi yauma maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang berpuasa, misalnya kita berpuasa di hari Senin, itu bukan karena kita apa? Merayakan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Karena kita diperintahkan untuk berpuasa di hari Senin. Kita perintahkan untuk berpuasa di hari Senin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan hari ini, hari Senin itu hanya untuk hari beliau dilahirkan. Beliau juga mengatakan apa? Hari itu aku
diutus, dan hari itu aku juga wafatkan. Maka seandainya kita mengatakan bahwa Rasul merayakan dengan puasa, maka coba kalian merayakan juga dong di hari diutusnya beliau. Merayakan juga dong, harusnya kan satu teks itu, satu kesatuan, ya kan? Coba kalian juga untuk merayakan di hari ketika beliau menjadi seorang nabi. Nah, kemudian ya, wa idza tajawazna hadzal khilaf at-tarihi fi maulidihi sallallahu alaihi wasallam najid ya, sudah kita sekarang kata beliau, kita lewati permasalahan itu ya. Kalau kita lewati perselisihan tentang tarikh ya, tanggal kelahiran Rasulullah SAW, kita dapati yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan setelah kematian ayahnya ya. Maka Ibnu Katsir mengatakan wa hadza ablaghul yutmi wa a'la maratibih, dan ini adalah keyatiman yang paling tinggi derajatnya, di mana beliau yatim sebelum dilahirkan oleh, nggak sempat ketemu dengan orang tuanya, nggak sempat ketemu dengan ayahnya. Nggak ada mungkin yang umur setahun, 2 tahun belum balik, masih ketemu dengan ayahnya, masih merasakan kasih sayang ayahnya, lalu meninggal. Ada seperti itu. Tapi beliau, masya Allah, beliau merasakan yang paling tinggi derajat yatim, yang paling tinggi adalah masih janin, masih dalam perut ibunya, orang tua atau ayahnya sudah meninggal dunia. Wala'alla yutmahu kai la yakuna lil mubtilina sabil, dan mungkin ada tujuannya kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi kita Muhammad sallallahu dilahirkan dalam keadaan yatim. Tujuannya agar tidak ada jalan bagi orang-orang yang ingin merusak, ingin membatalkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat jalan bagi mereka, orang-orang ingin meragukan kenabian sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Bisa jadi ketika Nabi SAW dilahirkan dalam kondisi yang sempurna, orang tuanya ada, ya, ayahnya sampai besar Nabi SAW didampingi ayahnya. Mungkin ada orang yang mengatakan inna Muhammadan talaqa da'watahu hadhi bi irsyadi wa tawjihi min walidih. Bisa jadi orang mengatakan ini Muhammad nih sudah diarahkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Ya kan? Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ketika orang tuanya, ayahnya itu tidak ada, maka tidak akan ada pendalilan seperti ini. Tidak ada hujah dari orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada yang mengatakan bahwasanya dakwahnya ini, ketika mengajak orang ini, dia diwarisi oleh ayahnya. Keilmuan dia dalam berdakwah, pintarnya dia dalam ini diwarisi oleh ayahnya. Maka ketika ayahnya meninggal sebelum beliau dilahirkan, maka tidak ada anggapan-anggapan bahwasanya Nabi ini ingin mewarisi kekuasaan ayahnya, atau Nabi mendapatkan arahan atau ajaran dari ayahnya dan seterusnya. Yang kedua, bahwasanya ketika beliau dilahirkan atau tumbuh dalam keadaan yatim, ini membuat beliau menjadi orang yang paling aktsaru ihsasan bil ma'anil insaniyah. Ketika orang dilahirkan dalam keadaan yatim, tumbuh besar dalam keadaan yatim, sehingga menjadi orang yang mudah untuk memiliki perasa lah gitu, yang cepat memiliki perasaan yang lebih kepada orang lain. Ketika ada orang yang kesusahan, itu beliau langsung langsung merasakan apa yang dia rasakan gitu, karena dulunya juga pernah merasakan seperti itu
Ya. Berbeda ketika ada orang yang dari kecil adalah orang yang hidup dalam keadaan mewah, tidak pernah merasakan kesusahan. Ketika orang susah, dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan seketika itu gitu. Ya kan? Nah, kata Syekh di sini, fasahibut tajribati adra mimman lam yamurra bihadhihi tajribah. Dan orang yang pernah merasakan bagaimana rasanya seorang anak yatim, ya, jauh dari orang tuanya, diasuh oleh kakeknya, tidak pernah kasih sayang orang tuanya, tentu lebih paham daripada orang yang tidak pernah merasakan ini. Wa ibnul aghniya ila ilma lahu bi mu'anatil fuqara. Kemudian yang berikutnya kita dapati bahwa tumbuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil tadi ya, beliau tumbuh bersama hanya dengan ibunya saja, ya. Ini juga bukan bab tiba-tiba. Ya, laisa lam takum min babis sudfati wal ittifaq. Bukan terjadi tiba-tiba, bahwasanya memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika masih kecil, ketika masih janin, ayahnya sudah meninggal dunia. Tidak sekarang lama dengan orang tuanya, umur belum sampai 2 tahun sudah ibunya pun meninggal dunia. Ya. Maka ini bukan seolah-olah bukan yang tiba-tiba atau di umur 2 tahun, bukan, kalau enggak lebih daripada umur 2 tahun ya, bersama ibunya. Maka kata Syekh, faqad wajadna qabla Rasul sallallahu alaihi wasallam ghaira qalili minal anbiya. Kita dapati bahwasannya sebelum Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sedikit juga dari kalangan para nabi, ya, yang dimana yang menjaga, yang memperhatikannya itu adalah ibu mereka. Itu enggak ada ayahnya, enggak ada bapaknya, dijaga oleh siapa? Ibunya. Masya Allah. Ya. Alaysa fi hadha isyaratun ila ahammiyatil Maka di sini ma'asyiral muslimin terdapat isyarat pentingnya seorang ibu. Pentingnya seorang ibu dan bagaimana peranan yang terbesar yang akan membentuk karakter seorang anak itu, ya, yang bisa memberikan pengaruh terbesar karakter seorang anak adalah siapa? Ibu. Ya, maka ketika Nabi SAW masih kecil, ya, diasuh oleh ibunya. Akan tapi hanya walaupun dengan seorang ibu, dia menjadi orang yang paling akhlaknya paling mulia, menjadi orang yang paling terhormat dan seterusnya. Fa Ismail alaihi salatu wassalam 'asha fi baiti ummi fi Makkah ba'idan an abihi Ibrahim. Lihat bagaimana Ismail alaihissalatu wassalam hidup bersama ibunya saja di Mekah, jauh dari ayahnya. Musa alaihissalatu wassalam tinggal bersama ibunya juga, yang selalu menyayangi, selalu menjaganya, selalu memperhatikan keadaan-keadaannya, selalu diperhatikan ketika dihanyutkan, ketika itu kan dihanyutkan sungai di laut, sungai Nil, bukan laut ya, sungai Nil. Beliau menyuruh siapa? Putrinya untuk kakak dari Nabi Musa untuk memperhatikan Nabi Musa. Bahkan ketika sampai di di kerajaan Firaun, ya, kakaknya ini, ya, melihat dari jauh, ya kan? Melihat dari jauh bagaimana keadaan Nabi Musa ini. Nah, kemudian Nabi Isa juga hal yang sama, beliau tumbuh di rumah ibunya, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadza yudzakkiruna bi makanatil Maka ini menunjukkan, ya, atau mengingatkan kita ma'asyiral muslimin bagaimana kedudukan orang tua di rumah, ya. Orang tua di rumah, terutama ibu, ini adalah mudarrisah, adalah seorang guru, adalah orang yang akan melahirkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang mulia, ya,
itu akan tumbuh dari seorang ibu yang mereka perhatian, memberikan pengajaran yang bagus kepada anak-anaknya. Tapi seandainya perempuan ini ya orang tua atau ibu dari anak-anak kita adalah ibu yang tidak pernah perhatian, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan fashionnya saja, sibuk dengan teman-temannya saja, dengan grup-grupnya saja, ya tidak ada murojaah anaknya, nggak ditanya sekolahnya mana tadi pagi, nah tidak ada pernah memerintahkan mereka untuk murojaah, untuk sholat. Akhirnya generasi yang akan datang, ya, maka generasi yang jauh dari agama, yang itu akan menghasilkan atau generasi-generasi yang rusak. Waliyadzubillah. Nah, maka intinya adalah yang belum nikah ya harus pintar-pintar untuk mencari istri yang salehah, ya istri yang salehah. Ya, ini memiliki penting ini. Bagaimana Nabi SAW, Muhammad, Ismail, mereka menjadi seorang nabi di bawah didikan siapa? Ibu, seorang perempuan. Karena kesolehan mereka. Ya. Kemudian kita dapati juga bahwasanya sebuah pelajaran ya, bagaimana Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim itu ada sebuah pelajaran bahwa kekayaan, kemuliaan, ya, kedudukan itu tidak ada hubungannya dengan seseorang itu dilahirkan yatim atau tidak dalam keadaan yatim. Ya. Tidak ada hubungannya. Pokoknya kalau ada orang tuanya, ada kedua orang tuanya lengkap, pasti dia akan menjadi orang yang sukses, pasti akan menjadi orang yang orang yang sukses dunianya, ya tidak ada hubungannya. Buktinya Nabi Muhammad SAW, beliau lahir ayahnya nggak ada, tidak berselang lama juga, ya, masih belum balik, ibunya meninggal, beliau bisa menjadi orang yang sukses dunia wal akhirah, alhamdulillah akhirat juga, ya. Tapi ya maka tidak ada hubungannya. Ya. Beliau mengatakan di sini, fakam min fardin minna yata'allaqu bil auladi wa mustaqbil aulad. Berapa banyak dari kita terlalu sayangnya dengan anak itu, ya. Terlalu takut nanti bagaimana anak kita itu ke depannya, sehingga dia ini berusaha untuk menabung, ya, berusaha untuk menabung sampai bakhil, sampai kikir, gak mau mengeluarkan uang dikarenakan nanti ini untuk tabungan anak saya, nanti saya mau masuk pesantren, nanti untuk nanti untuk biaya dia kalau sakit, nanti kalau biaya ini seterusnya banyak, ini untuk bajunya dan seterusnya. Sampai takut untuk berinfak gitu loh. Sampai takut untuk berinfak. Ya. Padahal nggak menjamin, tidak menjamin harta yang ketiga kan menjadikan dia anak yang saleh akan sukses, tidak menjamin. Bahkan tadi Nabi Muhammad SAW yatim, tidak ada meninggalkan apa orang tuanya, ya bisa menjadi orang yang termulia, menjadi orang yang sukses di dunianya, ya dihormati. Maka yang paling baik yang kita tinggalkan kepada anak kita adalah apa? Kesolehan kita. Ya. Kita menjadi anak yang menjadi orang yang saleh, ya. Berinfak, sedekah, salat, baca Quran. Maka jangan takut. Kalau kita meninggal dunia, anak kita itu yang insyaallah akan menjadi saleh karena kesolehan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam kisah siapa? Kisah Nabi Musa dengan siapa itu di Kahfi? Musa dengan Khidir, ya kan? Ketika melewati sebuah sebuah kampung, ya. Kampung itu ada sebuah tembok yang sudah mau roboh, kemudian diperbaiki oleh Nabi Musa, enggak minta minta balasan. Nah, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Karena di bawahnya itu kata Nabi Musa, Nabi Khidir,
Ini juga perselisihan apakah Khidir nabi atau tidak, perselisihan. Ya. Ada mengatakan tidak ada orang saleh. Khidir di situ di bawah itu ada hartanya anak yatim ini. Ada harta dua anak ini. Wa kana abuhuma salihah. Dan Allah SWT dan mereka wa kana abuhuma salihah, dan bapak mereka ini itu adalah orang soleh. Bapak mereka ini adalah orang soleh. Fa arada rabbuka an yukhrijahuma kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Allah SWT, Rabbmu itu ingin mengeluarkan ini nanti ketika mereka sudah besar. Nanti akan roboh kembali, mereka akan mendapati peninggalan ayahnya tadi. Tapi intinya ketika Khidir mengatakan wa kana abuhuma salihah, Allah SWT ingin menjaga mereka karena ayah mereka itu dulunya soleh. Intinya kesolehan kita itu yang akan menjadikan anak kita ini anak yang soleh, akan dijaga oleh Allah SWT. Walaupun kita nggak meninggalkan harta, tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan rumah, ya, tidak harus mikir sekarang nanti anak saya belikan tanah di sini biar dia. Kan ada seperti itu kan, kekhawatirannya begitu besar sampai apa? Dari sekarang pokoknya sudah berusaha untuk memberikan sebuah warisan kepada anak. Pokoknya saya belikan tanah sih untuk kamu. Dan saya khawatir nanti mereka nggak bisa tinggal di mana gitu, bingung. Padahal itu masih jauh, masih belum ada lagi. Kita nggak tahu lagi mungkin ke depan mereka kan, mungkin mereka tinggalnya di mana, akhirnya udah dibeli ternyata nggak di situ juga, tinggalnya di daerah mana kan. Bisa banyak kan seperti itu. Tapi kadang-kadang membuat kita bakhil. Ya, memang karena al-auladu innal walada mubkhalatun mujbina. Ya, kadang anak-anak itu membuat kita jadi orang yang bakhil, menjadi orang yang penakut. Penakut untuk bersedekah, penakut kita untuk berinfak. Nah, berkata Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, ya, kepada anaknya. Sa'id bin Musayyib berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlika raja'an an ahfadha fika. Mengatakan kepada anaknya Sa'id bin Musayyib ini, aku akan tambah salatku, aku akan tambah, ya, sujudku, akan tambah salatku min ajlika, ya, tujuannya agar engkau, ya, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaannya. Aku tambah salatku, aku tambah ibadahku, ya, agar Allah Subhanahu wa taala lebih menjagamu. Karena tadi, ya, kisah dari berinterview dari apa? Kisah Nabi Musa tadi. Wa kana abuhuma salih. Maka aku sekarang berusaha untuk menjadi orang yang saleh. Ya, aku berusaha menjadi orang yang saleh agar engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa menjagamu hanya dengan meninggalkan uang makan. Dengan uang tersebut mungkin kita meninggal seminggu, uang yang kita tinggalkan sudah habis, tidak ada lagi. Ya, tidak ada bisa menjaga dia. Yang bisa kita berikan adalah kesalahan kita. Kita baca Quran, kita salat, kita sedekah, kita infak. Semoga dengan itu anak kita ketika kita sudah meninggal dunia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada? Belum. Nah, itu kisah dari atau berapa faidah yang kita bisa ambil dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika ada pertanyaan, ini 1938 sekarang. Kalau HP saya 1938. Ada kan? Itu belum 38 pas kan? Nah, insyaallah lanjut Nabi Isya. Cukup. Pas kebetulan juga temanya sudah selesai, dalam artian besok itu beda lagi, temanya adalah tentang persusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sudah satu bab, satu cerita, gitu kan? Ya intinya, silakan ada dulu.
Nah, jika ada pertanyaan, ini jelas Pak ya, insyaallah kisahnya. Di tanggalnya itu banyak perselisihan di sana. Tempatnya jelas Makkah, tapi kalau pastinya juga ada beberapa pendapat. Tahunnya yang jelas yaitu tahunnya adalah tahun gajah dan bertepatan dengan tahun gajah ya. Dan itu tahun 571. Nah, kemudian kita ulang bahwasanya tarikh tanggal ya kelahiran Rasul SAW itu tidak ada kaitannya dengan bentuk ibadah apapun. Maka ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada mengatakan kita karena mengatakan yaum Maulid tuh, ketika ditanya untuk puasa hari Senin, Nabi mengatakan itu hari aku dilahirkan. Berarti Nabi merayakan dengan puasa? Tidak, karena tidak pernah namanya perayaan itu dilakukan dengan berpuasa. Tidak ada yang namanya perayaan itu pasti makan. Namanya perayaan itu makan pastinya. Kenapa Nabi SAW ya, juga ada rahasianya. Kenapa Nabi SAW mengatakan yaum maulid itu hari aku dilahirkan di hari Senin dan aku diperintahkan untuk berpuasa ya, berpuasa di hari Senin karena itu hari aku dilahirkan. Ini ingin menunjukkan bahwasannya ketika berpuasa ya, berarti ini bukan hari perayaan. Berpuasa berarti bukan hari perayaan.
perayaan, maka jangan sampai diraya-rayakan, kan gitu. Ketika mengatakan orang orang-orang yang seperti itu berdalil, ya kita katakan bahwasanya adapun kita berpuasa di hari Senin karena kita mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa, bukan karena itu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga beberapa faedah sudah kita ambil tadi ya. Dari keyatiman Nabi SAW juga ada beberapa faedah yang telah kita ambil. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Umar bin Aziz mengatakan, "Ma min mu'minin yamutu illa hafidhahu Allahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi wa aqibi aqibihi." Tidak ada seorang mukmin yang meninggal kecuali Allah akan jaga baginya keturunannya dan juga keturunan-keturunannya. Syaratnya apa? Mukmin, saleh, ya, beriman, saleh, maka insya Allah dengan kesolehan kita itu akan menjaga anak-anak kita. Bukan hanya kita tinggalkan mereka ya, harta yang banyak, berharap Allah akan menjaga mereka dengan uang yang kita tinggalkan ini adalah anggapan yang salah. Sebagaimana Nabi SAW dalam keadaan yatim, akan tapi dengan tarbiyah dan juga izin Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dihormati, dimuliakan. Nah, jika ada pertanyaan, masyaallah ikhwah. Insyaallah kita tidak lanjut habis Isya insyaallah. Cukup sampai dengan Isya ini. Karena beda maudu'nya sudah beda lagi. Radha'atuhu al-mabhatsur rabi'. Bahasan yang keempat. Kalau kita bahas nanti malah nanggung juga ceritanya. Nanti sebelum selesai sudah enggak ada bakal selesai juga. Ya, mungkin insyaallah pertemuan berikutnya. Karena kita akan ringkas-ringkas juga. Biar bisa pas di satu kali kajian, satu kali duduk. Nah, jika tidak ada maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.